92,5 Maestro FM House with the Sound Sobat Maestro. Nah, ini saat kita untuk ketemu lagi dan ngobrol-ngobrol bareng lagi sama para ladies di Ladies Talk pastinya. Halo ladies. Ada Bapak produser Ricky Hans juga yang masih mengamati kami seperti biasa ya. Dia mah sukanya stalker kita aja. Dinilai kita tadi nilai. Dan hari ini seperti biasa kita bakalan ngobrol-ngobrol seru Sobat Maestro ya barengan para ladies supaya ngobrolnya lebih terarah dan juga kita di sepak ya ke arah yang benar gitu ya, karena kan kalau di kita kan banyak yang istilahnya karena kalau ditendang nggak enak. Iya. Terus soalnya biasanya kalau dihalau ke arah yang benar atau digandeng gitu teh suka nggak mau. Jadi kita teh kudu disepak sebenarnya ya Sobat Maestro, benar-benar nggak. Biasanya kalau disepak teh agak nyadar dan agak mikir biasanya gitu ya. Ada Ci Esther bareng sama kita siang hari ini ya. Ada Ci Esther, selamat datang, salah ya. Selamat datang Ci Esther. Enak banget ya suaranya ya. Pasti kayaknya Ci kita Esther lebih baik hati deh sama kita. Kita nggak akan ditanya-tanya kayaknya ya. Beda main ditanya-tanya enggak sih. Tapi inget nggak sih biasanya yang tipe gini pelan, lembut, di belakangnya tak gitu. Gebrak aja semua biasanya gitu. Langsung berderai air mata biasanya ya. Coba kita lihat nanti ya di ujung Ladies Talk ini seperti apa. Untuk teman-teman semuanya yang sudah dengerin kita di radio, terima kasih. Yang streaming juga terima kasih banget. Dan untuk teman-teman yang mau bergabung di YouTube channel kita sudah live sekarang di Maestro Radio Bandung, langsung aja join di sana ya. Mau nanya-nanya langsung aja live chat di sana atau mungkin ketik aja SMS kamu di 081321000925 untuk SMS dan juga WhatsApp ya Sobat Maestro ya. Dan di kesempatan hari ini kita bakalan nerusin topik yang lumayan hangat lah ya Sobat Maestro, karena ada banyak opini tentang ini. Dan ini ada hubungannya sama topik kita minggu kemarin ya, Cifan, bener ya? Yo, ya. Tentang beribadah. Nah, untuk teman-teman yang mungkin belum dengar atau mungkin belum menyimak episode yang minggu kemarin, ada pastinya reviewnya dong. Silahkan Wise Lady, langsung dilempar. Reviewnya silahkan Cifan. Minggu kemarin kita ngobrolin apa nih Ci? Minggu kemarin tuh kita bahas tentang apa? Beribadah menurut pandangan secara kita masing-masing ya. Benar. Ada yang mikir kemarin ini kan ada yang mikir beribadah itu yang bakunya kita harus datang ke gedung gitu kan, ikutin liturginya gitu ya. Sementara kemarin bintang tamu kita bilang apapun yang kita lakukan itu buat Tuhan, di kehidupan kita sehari-hari itu juga buat dia bilang itu beribadah. Ya kan? Itu ibadah, betul. Iya, gitu. Jadi kayak misalnya kita habis lahiran, kata dia ya, habis lahiran kita kan nggak mungkin misalnya ke gedung gereja atau gimana. Tapi kita ngasuh anak gitu kan, ngurus anak kayak gimana, itu juga sebenarnya sudah ibadah gitu. Nah, minggu lalu kita memang bahasnya tentang itu ya, gitu, pendapat masing-masing dan gimana caranya nyediain waktu kita yang super sibuk tuh. Si narasumber kita waktu itu kan ceritanya sibuk banget. Terus kan ya ibadahnya tuh gimana gitu kan. Gitu. Terus kan sekarang ibadahnya banyak yang online. Ya kan? Banyaknya online. Nah, gimana gitu kan. Jadi ya seperti itu yang kita bahas. Mungkin sekarang kayaknya bisa lebih dalam lagi sama Ci Esther. Nah, itu dia Ci. Kita kayaknya tuntunan ya, bener nggak sih? Perlu guideline yang baru gitu ya, yang sudah berevolusi gitu. Harusnya tuh beribadah yang benar tuh seperti apa sih gitu kan? Kita langsung tanya narasumber kali ya. Iya, sama kendala-kendalanya apa gitu kan? Yang bikin kita suka jadi malas ibadah atau sambil kan kemarin juga disambilin kan sebenarnya nggak bisa. Iya. Ya kan? Benar. Harusnya jadi first-nya, tapi kadang-kadang kita disambilin gitu. Nah, Ci Esther mau nanya, ini sekarang kan kita online ya, semua online nih. Sebenarnya bukan ibadah yang benar dulu deh, kita masuk ke pembahasan itu kali ya, disambilin tadi kali ya Ci. Kenapa lu nggak kenalin dulu tuh Ci Esther? Bener juga, kenapa jangan kelupa? Ini udah siap-siap silsilah keluarga loh Ci Esther sebenarnya.
Udah mau Mohon ditulis maklum ya. ayah, ibu siapa gitu ya, lupa kenalin. Katanya udah makan nasi udah cukup. Oh, lupa, belum habis. Soalnya belum habis, jadi masih setengah yang keisinya. Sobat Maestro, aduh, yang dengerin juga mungkin ya, yang mungkin nonton juga di YouTube channel, itu belum dikenalin siapa. Silakan Maafkan si Ci Esther, Elke ya guys. maafin loh. Aduh Ci Esther, terima kasih sudah hadir hari ini di Ladies Talk. Boleh perkenalkan diri dulu ke Sobat Maestro, silahkan Ci Esther. Iya, buat Sobat Maestro yang baru dengar, mungkin baru lihat juga mungkin wajah saya. Saya namanya Esther, ya aktivitas saya sebagai ibu rumah tangga lah. Cuma itu nggak ada yang lain. Kesibukannya itu tiap hari ya, Tiap hari Ci Esther ya. ibu rumah tangga aja Tapi biasa. kabar Paling burungnya Oh, ya, ya? kabar burungnya dia banyak banget loh meeting-meetingnya gitu katanya sekarang ya. Ya, Pandemi itu. malah makin sibuk. Benar. ya betul Burung meeting by Zoom ya. Sebagai pembicara juga ya, Ci Esther ya. Ya kalau di WB ya. Oke, wih seru ya. Kita bakalan gimana nih? Ditampar-tampar apa dicabik-cabik nih hari ini? Kayak Esther kan ngomongnya kalem ya, tapi nanti tunggu aja. Mungkin kita saat ini bisa kesepak juga ke. Nah itu. Tapi nggak apa-apa Ci Esther. Elke suka disepak-sepak. kalau saya mah ditoel aja, jangan terlalu disepak lah. Kemarin udah terseok-seok. Oh gitu. Iya. Kita balik lagi Jin nih. maksudnya. Bener-bener. Kok sok Jin? Kita balik lagi nih ya, Sobat Maestro ya, tadi yang sempat Elke mau tanyain juga. Yang sekarang nih, yang sedang hangat-hangatnya terjadi nih, Ci Esther, tentang beribadah secara online. Terus bukan mengesampingkan ya, tapi kadang beberapa orang ini kan suka nyambilin gitu jadinya. Oh ya, sambil jalan, sambil di mobil, atau mungkin sambil nuapin anak misalnya gitu, atau teman-teman yang masih punya anak-anak kecil gitu kan ya, atau sambil apa gitu. Ini gimana kalau menurut Ci Esther sendiri gimana? Ya kalau menurut saya memang kan sekarang ibadah banyaknya online ya. Tapi lebih ke arah memang betul banyak yang sekarang itu disambilin. Ada yang sambil masak, ada yang sambil tadi dibilang sama Elke, ada yang sambil ngasuh anak, nyuapin anak, seperti itu ya. Nah, tapi sebenarnya alangkah lebih baiknya lagi kalau kita sedang ibadah, namanya juga ibadah ya, ibadah online. Kalau misalnya kita ibadah onsite saja, tentu kan kita mempersiapkan diri, benar nggak? Waktunya, ya kan? Segala sesuatunya kita pasti persiapkan dengan baik. Termasuk pakaian pun kita perhatikan, benar ya? Nah, jadi untuk ibadah online pun seharusnya itu kita harus menyediakan diri sebaik mungkin. Kan namanya juga ibadah, bagaimana kita menaikkan ucapan syukur kita, punya rasa penghormatan, penghargaan kepada Tuhan. Ya walaupun Tuhan nggak kelihatan, tetapi coba kalau saya tanya sama Elke atau sama Fang, kalau misalnya kita lagi ibadah online, sambil masak, kira-kira bisa fokus nggak? Enggak. Pasti fokusnya sama masakan. Bisa nangkep semua nggak apa yang disampaikan? Enggak kan? Ya, jadi biasanya seperti itu. Apalagi kalau kita sambil suapin anaknya nggak bisa diem, bisa fokus nggak? Enggak ya. Nah, jadi kan lebih baik kita mengkhususkan diri gitu, walaupun ibadah online lah ya, walaupun di rumah gitu. Nah, bukan berarti kita bisa sambil jalan gitu. Betul, kalau misalnya lagi di jalan mau sambil ibadah boleh, tapi lebih ke arah kita benar-benar mempersiapkan diri, punya hati yang sungguh-sungguh waktu kita mau dengerin gitu kan. Jadi dengerin firman Tuhan yang waktu disampaikan secara online itu benar-benar seperti kita waktu ibadah onsite gitu. Kurang lebihnya seperti itu. Oke, satu lagi nih berarti Ci Esther. Misalnya nih, sekarang kan kalau disambilin kita nggak bisa nih ya, nggak bisa fokus istilahnya gitu. Nah, kita memilih untuk mundurin jamnya. Karena online kan di YouTube tuh, misalnya biasanya kan pagi ini, biasanya pagi kita ke gereja. Sekarang, supaya fokus deh, nanti malam aja. Pas semua udah beres, terus bisa fokus, denger, dan kita tertuju langsung fokus banget nih ke ibadahnya gitu ya. Kita mundurin nih jamnya ke malam. Kalau menurut saya itu gimana? Boleh atau enggak? Apakah nanti, aku takutnya gini,
dibilang nomor sekian kan ibadah nggak tuh kalau kayak gitu tuh Ci? Ya sebenarnya balik lagi bukan soal boleh dan tidak, tapi kita punya sikap hati seperti apa. Kalau memang kita mau memprioritaskan Tuhan, pasti kita akan prioritaskan, cari waktu yang khusus. Nah, balik lagi kan kalau misalnya dimundur ke malam misalnya ya, tunggu sempatnya. Betul, Nah, itu betul. kan kadang-kadang kita udah keburu capek. Umumnya kan begitu, udah keburu capek, udah keburu males ya tetap aja gitu. Nah, memang alangkah baiknya itu kita punya waktu prioritas dulu untuk Tuhan. Seperti itu. Ya kalau online kan sekarang bisa kapan saja, benar nggak, cari channel di mana saja juga bisa, gampang, ya kan? Tetapi, nah balik lagi ke hati kitanya seperti apa, kita memprioritaskan Tuhan itu seperti apa. Kalau hati kita rindu pada Tuhan, pasti kita akan cari waktu yang prioritas. Saya punya satu contoh loh ya, ada satu teman suami saya, sekalipun di rumah dia sudah tua gitu ya, dia beribadah tuh benar-benar ibadah dari pakaiannya juga ibaratnya enggak pakai celana pendek atau dasteran gitu enggak ya. Nah, benar-benar kayak ibadah onsite lah. Waktu sampai dia ikutin doa berkatnya itu dia ikutin gitu seperti itu. Nah, jadi dia berkata gini, ini loh, karena dia usianya sudah lanjut nggak bisa datang ke gereja, jadi dia ikut ibadah online tuh benar-benar sungguh-sungguh, nggak mau diganggu sama yang lain seperti itu. Nah, jadi punya hati yang rindu, punya waktu yang memprioritaskan Tuhan, seperti itu. Tapi kebanyakan memang gitu ya, Ci Esther ya, kalau misalnya orang udah tua ya, kayaknya masih lebih fokus ya. Kita yang muda-muda, yang suka yang, udahlah nanti aja. Udahlah bajunya, maksudnya, bener loh Ci, maksudnya jujur secara saya loh ya, saya pribadi juga ya, maksudnya pakai bajunya terus terang gitu. Kan di YouTube ya Ci, jadi saya ya udah pakai baju rumah gitu, tau nggak? Tapi mandi mah, ya maksudnya udah beres, udah bersih, udah segala macam gitu ya. Pakai terusan lah, Ci. Pakai terusan kan? Seragam rumah nih, daster. Iya, tapi Ci, maksudnya saya suka lihat memang apakah kalau anak yang maksudnya yang masih muda gitu lebih cuek ya Ci. Kalau orang tua, mami saya juga lebih fokus gitu. Jadi mau ibadah sebenarnya, mami mau ibadah ya, kamu mau pergi aja, nggak usah maksudnya nggak usah bilang gitu, jangan ganggu gitu, dia di atas gitu. Jadi dia fokus benar-benar dari awal hingga akhir gitu. Tapi kalau saya, ya terus terang sih, saya juga masih gitu. Maka saya aja yang tertuduh, Titin, lu ngomong gitu. Sama sih. Iya, kalau saya ini sih kita kan juga sama, kalau di rumah ya seadanya gitu kan. Tapi kalau misalnya lagi pas kita onsite kan, wah kayaknya nyiapin gitu kan semua. Iya, sampai mau nyari baju juga bingung kan. Pakai baju apa? Tapi biasa, aduh bener parah sih, memang ada sisi buruknya saya gitu sih. Mungkin kayaknya lebih banyak kalau untuk umuran kita kayaknya lebih banyak pengurangan ya. Di satu sisi dikurangi, di satu sisi dikurangin gitu kan. Make up nggak pakai, lumayan kan, jadi nggak usah cuci muka. Dari bentar lagi expired itu teh make upnya. Ya memang kalau dilihat memang ya anak-anak muda, kaum milenial sekarang kan memang seperti itu ya. Tetapi kan balik lagi kepada firman Tuhan. Mungkin waktu yang lalu juga sempat disinggung bahwa latihan ibadah itu istilahnya perlu gitu kan. Latihan badani itu terbatas, tapi ibadah itu istilahnya perlu ya. Jadi ibadah pun harus dilatih. Dilatih dalam hal apa? Dalam sikap hati kita sebenarnya. Kalau kita benar-benar menghargai Tuhan, menghormati Tuhan, tentu kita nggak akan main-main. Pasti itu akan terlihat dari caranya kita menghormati Tuhan itu seperti apa. Enggak seolah-olah gampang aja lah disambil atau gimana, enggak seperti itu. Tapi benar-benar kita fokus gitu, kita mau fokus, bukan soal pakaiannya aja gitu. Sebenarnya intinya tuh lebih ke arah hati kita tuh seperti apa. Kalau hati kita rindu, pasti kita akan menyediakan waktu, kita akan fokus, dan tentu ada rasa penghargaan, penghormatan kita sama Tuhan. Ya walaupun enggak onsite gitu ya, online tuh pasti dituntutnya ya gimana ya, kalau untuk orang tua yang tadi Fang bilang betul, mereka akan berusaha sebaik mungkin. Itu mungkin mereka sudah terpola dari sebelumnya tuh seperti itu. Nah kalau sekarang kan beda, kalau online kan banyaknya santai saja, tinggal klik yang mana, ini mah
nggak enakan dengar khotbahnya misalnya seperti itu, pindah channel saja gitu. Yang ini mah nggak enak, nemplak aja gitu, ketendang aja sayanya misalnya. Nah kan nggak bisa seperti itu gitu. Jadi kita belajar, justru di sinilah kita harus belajar bagaimana kita belajar menghormati Tuhan. Sekalipun nggak ada yang lihat loh kiri kanan kita. Iya, iya. Ya kan kalau onsite mah masih bisa dilihat sama orang di sekitar kita. Cara berpakaiannya seperti itu ya. Nah, tapi di sinilah kita belajar mau melatih diri dalam hal ibadah. Wah, PR, banget ya. PR. Bener. Karena ini kali ya, ladies ya, zaman maksudnya udah mah berubah, ada pandemi, terus kita juga berubah juga, semua ikut berubah. Nah itu tadi yang aku bener sih si cewek bilang, kita mah zaman sekarang tuh jadi banyak pengurangan. Iya, banyak cincai gitu tau nggak? Jadi nggak tertib tau nggak tertib, nggak disiplin tuh. Udahlah nggak apa-apa, udahlah nggak apa-apa gitu. Kebanyakan Iya. kayak gitu justru. Ibu-ibu tidak tertib, tidak disiplin, tapi mau keluarganya pada tertib sama disiplin. Iya. Itu beneran ini banget ya, aduh ironi banget. Jadi kita pengen anak-anak kita tertib, tapi contohnya nggak ada di rumah tuh. Iya, iya. Buka dulu topengmu. Gimana dong? Sobat Maestro ngerasa gini juga nggak sih? Aduh, kayaknya susah banget gitu ya. Istilahnya kita sebagai orang tua harus jadi role model yang bagus gitu ya, yang luar biasa gitu, yang baik dan benar untuk anak-anak kita. Tapi sementara kalau begitu ditanya masih Esther gini, begitu dengerin, iya benar, kamu disambilin nggak? Disambilin. Kamu nomor 2 kan nggak? Kadang-kadang malah nomor sekian kan? Gimana dong? Gitu ya. Nanti kita bakalan ini ya, bahas lagi nih. Masuk ke mana nih, Cifang? Kita enaknya sama si cewek. Kayaknya itu ya, tadi kan maksudnya kita banyak tuh disambilin gitu ya, terus banyak pengurangan. Mungkin nanti kendala-kendalanya gitu kali ya, Ci Esther, kita banyak yang ngalamin kendala-kendala untuk kita beribadah ya. Maksudnya bukan secara beribadah di gedungnya sendiri, tapi beribadah dalam artian mempunyai hubungan yang erat sama Tuhan gitu. Itu kan ibadah juga. Nah, tapi kan kayaknya sih banyak gitu kendala-kendala yang kita hadapi nih kayak tadi gitu ya, bukan cuma nomor 2, nomor sekian, nanti malam teh ternyata aduh kita ngantuk pisan tidur gitu sih. Kayaknya banyak ya. Ini berarti next up kita bakalan ada ini ya, sesi pembenaran diri kasih tahu ke Ci Esther ya. Ci kalau gini gimana? Kalau gini gimana biasanya ya? Biasanya gitu kan. Terus tawar menawar. Iya, tapi kan gitu. Bener banget Sobat Maestro. Jadi sebentar lagi untuk teman-teman mungkin Sobat Maestro juga yang mau kasih alasan boleh WhatsApp aja ya 081321000925. Tapi jangan cuma kasih alasan doang Sobat Maestro. Kita bakalan dengerin dan belajar bareng-bareng yang bener tuh harusnya gimana, dan menghadapi kendala seperti itu tuh pasti ada jalan keluar, dan kita bakal Ci Esther bakal kasih tahu pastinya ya nanti jalan keluarnya seperti apa begitu ya. Untuk teman-temannya semuanya jadi boleh banget langsung hadir di WhatsApp kami 081321000925 atau pergunakan live chat di YouTube channel kita Sobat Maestro ya. Langsung boleh banget.